Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan menyampaikan mengenai pengolahan hasil seleksi kompetensi dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K Guru tahun 2021 berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169 tahun 2021 atau Kemenpan RB terbaru mengenai nilai ambang batas. Langsung saja penyesuaian nilai ambang batas berdasarkan Kemenpan ini itu terbagi menjadi 3 kategori nilai ambang batas itu. Yang pertama, kategori 1 yaitu nilai ambang batas sesuai dengan Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Itu nilai ambang batas P3K Guru tahun 2021. Itu yang pertama, kategori 1. Kategori 2 yaitu nilai ambang batas bagi peserta yang berusia 50 tahun, minimal paling rendah 50 tahun saat pendaftaran. Oke. Saat pendaftaran minimal 50 tahun paling rendahnya. Itu masuk ke kategori 2. Dan kategori 3 yaitu nilai ambang batas penyesuaian yang saat pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas. Oke. Untuk ketentuan kelulusannya, itu yang prioritas itu kategori 1, kemudian saat formasi itu di kategori 1 tidak masuk passing grade atau tidak masuk senilai ambang batasnya, maka masuk ke kategori 2. Kategori 2 itu peserta yang usianya paling rendah 50 tahun ya. Jadi itu masuk ke kategori 2. Saat formasi itu juga tidak terisi ya kan, tidak terisi oleh kategori 2, maka nilai ambang batas yang digunakan itu kategori 3. Untuk kategori 3-nya seperti ini. Jadi untuk nilai ambang batasnya sendiri, nilai kumulatifnya itu kan sebesar kompetensi teknis 500, kompetensi manajer sosial kultur itu 200, kemudian wawancara 400. Kemudian untuk kategori 1 itu berdasarkan nilai ambang batas berdasarkan Kemenpan RB 1127 tahun 2021 itu kompetensi teknisnya terlampir nanti ada, kemudian seleksi kompetensi manajer sosial kultur itu 130 dan wawancara minimal 24. Itu kategori 1 itu yang berdasarkan Kemenpan yang awal ya kan, nilai ambang batas yang awal. Kemudian untuk kategori kedua berdasarkan Kemenpan RB ini itu untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis itu tidak ada. Kemudian dilanjut untuk seleksi kompetensi manajer sosial kultural itu awalnya 130 menjadi 110 untuk kategori 2 ya. Kemudian untuk wawancaranya awalnya 24 menjadi 20. Itu untuk kategori 2. Ini khusus untuk kategori 2 itu peserta yang paling rendah usianya 50 tahun saat pendaftaran. Kemudian untuk kategori 3 sendiri seleksi kompetensi teknisnya terlampir, nanti kita akan bahas. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial sosial kultur itu sama 130 dan wawancara 24 gitu. Dan ini tambahan untuk kawan-kawan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, seleksi kompetensi teknisnya itu terlampir, nanti kita akan munculkan itu berdasarkan Kemenpan RB 1129 ya. Kalau Provinsi Papua dan Papua Barat itu Kemenpan RB 1129. Kemudian untuk kompetensi manajer sosial kultur itu 65 dan wawancara 12. Itu khusus untuk Papua Barat. Oke. Kita langsung saja kalau kita lihat di Kemenpan RB 1169. Nah, di sini disebutkan nilai ambang batas ada 3 kategori yang tadi ya kan. Kategori pertama itu untuk nilai ambang batas yang awal berdasarkan Kemenpan RB 1127 tahun 2021. Kemudian ada
kategori 2 ya kan, yang tadi itu jadi 110 dan 20 untuk wawancara, dan kategori 2 itu peserta yang paling rendah 50 tahun saat pendaftaran. Untuk kategori 3, nah ini perbedaannya hanya di nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, itu rubahnya di sana. Nah ini untuk lulusan akhirnya ya kan. Jadi yang pertama itu nilai ambang batas kategori 1. Kalau kategori formasi tersebut tidak terisi dengan kategori 1 atau tidak ada yang masuk passing grade, maka berlaku akan masuk ke passing grade yang kategori 2. Tidak ada juga, maka kategori 3 diberlakukan. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah ini untuk kategori 1, contoh ada di guru kelas untuk sekolah dasar. Untuk kategori 1 320 minimalnya ya kan, nilai ambang batasnya atau passing grade-nya. Untuk kategori 2 itu tidak ada nilai ambang batasnya. Kategori 2 itu peserta yang paling rendah usianya 50 tahun. Dan untuk nilai ambang batas kategori 3 untuk seleksi kompetensi teknis itu 225 atau 225. Nah ini perbedaannya, menurun untuk kategori 1 dan kategori 3 untuk seleksi kompetensi teknisnya menurun. Kita lihat ada bahasa Indonesia, awalnya di SMP awalnya 265 menjadi 215. Ini untuk bahasa Indonesia. Kemudian ada juga contoh SMK, SMA, SMK. Nah, contohnya bahasa Arab di sini awalnya 275 menjadi 225. Bahasa Indonesia di SMA awalnya 310 menjadi 260. Geografi awalnya 250 menjadi 200. Itu untuk kategori 1 kan awalnya 250, ketika masuk ke kategori 3 itu 200 gitu. Terus contoh lagi yang SMK, ada SMK di sini contohnya ada perbankan syariah. Untuk kategori 1 itu berdasarkan Kemenpan RB 1127 itu 285. Kalau untuk kategori 1 itu kategori 2 tidak ada nilai ambang batasnya. Kemudian kategori 3 sendiri menjadi 235. SMK bahasa Arab ya kan, awalnya untuk kategori 1 275 itu berubah menjadi 225 untuk kategori 3. Kategori 2 itu tidak ada nilai ambang batasnya. Oke, terus contoh lagi multimedia. Awalnya untuk kategori 1 220 menjadi 170. Terus contoh lagi kayak RPL ya kan, awalnya nilai ambang batasnya untuk kategori 1 305, kategori 2 tidak ada nilai ambang batas, dan kategori 3 255. Teknik di situ juga ada, semua ada di sini. Teknik komputer dan jaringan awalnya 280 untuk kategori 1, kategori 2 tidak ada, kemudian untuk kategori 3 menjadi 230. Oke, itu untuk penjelasan mengenai penyesuaian nilai ambang batas ya kan, berdasarkan Kemenpan RB nomor 1169. Kemudian untuk yang kawan-kawan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, berdasarkan Kemenpan RB 1129 ini kan P3K wilayah Papua dan Papua Barat. Oke. Nilai ambang batas untuk soalnya sama, semuanya juga perbedaannya hanya di nilai ambang batasnya saja.
Nilai ambang batasnya seleksi kompetensi teknis itu terlampir, kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial sosial kultur itu 65 dan wawancara 12. Itu nilai ambang batasnya. Kemudian untuk seleksi kompetensi teknisnya ini ada contoh guru kelas di SD itu 160, kemudian bahasa Inggris di SMP itu 135, kemudian ada SMA biologi 148 ya kan. Ini untuk khusus kawan-kawan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Oke, mungkin itu yang dapat admin sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar, silakan nanti admin akan membalasnya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.